Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahdina bitaufiqihi wa hidayatihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan ilmu mukhtaliful hadis, ya. Ilmu mukhtaliful hadis ini merupakan bagian dari ilmu ulumul hadis, ya. Ulumul hadis di mana ya akan membahas terkait dengan adanya kontradiksi di antara teks-teks hadis, ya, di antara teks-teks hadis itu sendiri. Lantas kenapa kok bisa terjadi kontradiksi, Pak? Bukannya hadis itu semuanya bisa digunakan sebagai pedoman? Oh, belum tentu. Kenapa? Karena proses kontradiksi ini mengalami proses yang panjang. Di antaranya begini, proses kodifikasi hadis ini memang dalam sejarahnya mengalami permasalahan. Jadi tidak secepat dalam pembukuan Al-Quran, hadis ini mengalami masa yang cukup panjang. Sehingga dalam masa yang cukup panjang ini ada kemungkinan di antara para sahabat atau para periwayat yang lain dalam meriwayatkan hadis ini menggunakan teks-teks yang berbeda dengan pemahaman yang berbeda pula. Bahkan dalam konteks tertentu, ya, satu hadis dimunculkan sementara dalam konteks yang lain satu hadis pula dimunculkan itu dalam satu tema yang sama, sehingga adanya dua kemungkinan ini bisa saja terjadi kontradiksi, ya, kontradiksi hadis ini bisa kalanya kontradiksi secara hakikat, ya, secara hakikat dalam arti secara lahiriah teksnya memang bertentangan, secara lahiriah teksnya memang bertentangan, atau ada kalanya bertentangannya pada wilayah makna. Wilayah makna ini biasanya lebih ke pemahaman, bagaimana seseorang itu memahami teks, sehingga di sini terjadi kontradiksi. Nah, ada kemungkinan semacam itu, ya. Lah, fungsi ilmu mukhtaliful hadis ini itu adalah untuk mengidentifikasi bagaimana apabila ada teks hadis yang bertentangan atau kontradiksi satu dengan yang lainnya. Nah, itu. Nah, ada beberapa problem, ya, terkait dengan kontradiksi ini, ya. Kontradiksi ini kalau pada masa Nabi misalkan, kalau pada masa Nabi Muhammad SAW itu kontradiksi ini apabila ada suatu informasi yang berbeda, maka dia langsung bisa tabayun, meminta klarifikasi pada Nabi. Sebagaimana yang pernah dialami oleh Umar bin Khattab dan sahabat Abdurrahman bin Mas'ud atau siapa itu, ya, dia terkait dengan perbedaan pembacaan Quran. Nah, itu ketika itu langsung datang pada Nabi kemudian memberikan klarifikasi. Nah, dalam prosesnya ini, ya, proses terjadinya kontradiksi antara hadis itu ada kalanya disebabkan dari beberapa faktor. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal ini lebih ke dalam body dari teks hadis itu sendiri. Entah itu salah satunya ada ilat, atau salah satunya itu memang ada syad, ya, atau ada sesuatu yang aneh, janggal, atau meskipun sama-sama sahih misalkan, namun yang satu mengatakan A sementara yang satu mengatakan B. Nah, maka ini pada persoalan yang internal. Jadi memang teksnya itu sendiri sudah bertentangan. Sementara faktor yang kedua itu dari faktor eksternal. Faktor eksternal ini bukan pada hakikatnya teksnya, ya, akan tetapi bagaimana konteks hadis itu muncul. Bagaimana konteks hadis itu muncul kemudian dipahami oleh pembaca, dipahami oleh masyarakat yang sedang belajar terkait dengan hadis itu misalkan. Nah, ini
bagian dari faktor eksternal yang kemudian bisa menyebabkan adanya perbedaan dalam memahami hadis. Bahkan dalam perbedaan ini bisa saja bukan pada persoalan teksnya itu sendiri, tapi persoalan pemahamannya memang. Misalkan terkait dengan kasus ziarah kubur, misalkan sang satu mengatakan tidak boleh karena ada anjuran di dalam Quran itu wala tajiratu wizra ukhra, kan begitu. Sementara dalam hadis kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fajuruha, kan gitu. Nah, ini dalam proses mengambil sumber secara berbeda bisa saja terjadi kontradiksi dalam wilayah pemahaman. Terus lantas bagaimana kita untuk berinteraksi terhadap itu? Terus yang ketiga ada faktor metodologis. Faktor metodologi ini terkait dengan metode yang digunakan oleh pengkaji hadis itu untuk menilai sebuah hadis. Bisa saja yang satu itu mutasyadid sehingga aturannya sangat ketat sehingga hadis itu bisa diterima misalkan. Sementara yang satu mutasyahil sehingga yang karena dia mutasyahil bisa saja hadis itu lebih longgar entah bisa diterima atau lebih ditolak atau apa. Dari penilai yang mutasyadid dan mutasyahil ini bisa saja terjadi perbedaan. Yang satu dia oke menerima hadis itu, sementara yang satunya dia menolak hadis. Lah, ini terjadi kontradiksi dalam proses penerimaan. Baru proses penerimaan, belum sampai kepada pemahaman. Nah, ini merupakan bagian faktor yang menyebabkan terjadinya kontradiksi hadis dalam wilayah metodologis. Nah, itu. Oke, selanjutnya, nah ini yang paling penting itu kenapa hadis itu kemudian dikatakan benar sementara kelompok lain ini tidak menerima hadis itu. Ini karena adanya faktor ideologi juga. Nah, jadi adanya perbedaan dalam menerima, ya ada sehingga adanya perbedaan dalam penerimaan hadis ini karena juga dikaitkan dengan faktor ideologis. Misalkan penilaiannya Nasiruddin Al-Albani itu pasti akan berbeda dengan penilaian-penilaian dari kelompok-kelompok Sunni ya, terkait dengan hadis. Di mana Albani sering mengatakan hadis itu dianggap sebagai lemah atau dhaif, sementara kelompok-kelompok Sunni yang lain mengatakan hadis ini menjadi sahih, bisa disisihkan kriteria. Nah, ini dalam proses peniruan bisa saja terjadi kontradiksi. Nah, itu dalam kontradiksi secara kualitas hadis. Jadi ini pada wilayah eksternalnya ya, penerimaan itu bukan pada internalnya. Nah, namun demikian baik kontradiksi pada wilayah internal dari teksnya itu sendiri atau proses penerimaan, ini bagaimana caranya? Caranya ya. Namun sebelum kita masuk ke dalam wilayah caranya, kontradiksi itu bisa terjadi antara apa dan apa, Pak? Nah, kalau tadi ada dua kesimpulan. Yang pertama itu antara hadis dengan hadis karena memang internalnya teksnya itu sudah berbeda. Sementara yang satu wilayah eksternal pada proses penerimaan. Nah, proses penerimaan ini ya pada wilayah proses penerimaan ini ada beberapa hal yang menyertai, diantaranya ada kalanya penilai itu dia mencoba untuk melakukan cross reference terhadap Al-Quran misalkan ya. Jadi sebuah hadis itu dianggap bertentangan dengan naskah Al-Quran. Karena apa? Penilainya itu mencoba untuk melakukan cross reference terhadap Al-Quran. Misalkan dalam terkait dengan apa itu masalah wasiat, la wasiata li ahli warisin kan gitu, atau la wasiata li warisin kan gitu. Karena ini dianggap bertentangan dengan surat Al-Baqarah ayat 180, kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairanil wasiyah. Nah, in taraka khairul wasiyah kepada siapa? Lil walidaini wal aqrabin. Nah, walidain itu otomatis ahli waris, bagian dari ahli waris. Sementara dalam hadis mengatakan la wasiyata li ahli warisin. Nah, ini penilaian yang dari yang memang menjadi faktor
eksternal itu mencoba untuk melakukan cross reference terhadap Al-Qur'an. Nah, yang kedua, nah ini kita berbicara secara internal. Jadi memang teksnya hadis ini bertentangan. Misalkan begini, di satu sisi, ini semuanya riwayat dari Aisyah ya. Di satu sisi riwayat Aisyah mengatakan begini, Nabi ketika apa itu sini terkait dengan buang air, ya itu dalam kauliyahnya Nabi mengatakan apa ya ibaratnya, jangan sesekali kalian itu buang air besar maupun kecil menghadap kiblat. Teks kauliyahnya semacam itu. Sementara ada teks yang lain yang ini berangkat dari fi'liyah Nabi ya. Seorang sahabat ya, ini juga siapa itu, Ara bin Malik mengatakan Nabi Muhammad diberitahu oleh para sahabat untuk tidak menghadap kiblat ketika buang air besar. Namun ketika Nabi melakukan buang air itu diketahui oleh para sahabatnya itu ternyata sedang menghadap ke kiblat. Nah, ini ada dua riwayat yang saling bertentangan isinya. Di satu sisi Nabi mengatakan tidak boleh menghadap kiblat ketika buang hajat, sementara yang satu Nabi kepergok bahwa Nabi menghadap ke kiblat. Nah, ini harus ada penyelesaiannya bagaimana? Nah, nanti ada beberapa cara penyelesaian ya, nanti ada beberapa cara penyelesaian. Terus kontradiksinya ini kita kembali lagi ke faktor eksternal ya. Faktor eksternal terkait dengan penilai sendiri ya, bukan pada internal hadis ya. Jadi logika yang dibangun oleh penilai itu apa? Logika yang dibangun oleh penilai itu apa? Apabila dia menggunakan logika empiris, maka fakta-fakta yang ada di lapangan itu menjadi ukuran dalam menilai hadis. Sehingga di sini apabila hadis itu kemudian bertentangan dengan fakta ya, fakta logika nalar yang dibangun ya, yang menggunakan nalar empiris, maka hadis itu akan ditolak. Misalkan terkait dengan lalat yang jatuh pada air, itu kan mengatakan sayap yang kanan mengandung penawar, sementara sayap kiri mengandung racun, kayak lagunya Billboard itu ya. Racun di tangan kirimu, madu di tangan kananmu, kan ceritanya begitu. Nah, jadi ini persoalan dari penilai. Jadi nalar yang dibangun menggunakan nalar apa? Nah, semacam itu. Terus lagi juga dari faktor eksternal, jadi tergantung siapa yang menilai. Ini terkait dengan konsensus atau ijma. Konsensus terhadap dengan ijma. Misalkan terkait dengan hadis yang seorang perempuan meminjam perhiasan, namun setelah dia meminjam perhiasan pada kawannya kemudian dijual. Nah, kemudian dilaporkan pada Nabi, mengatakan Nabi jawabnya begini, silahkan potong tangannya. Nah, ini bertentangan dengan hadis yang mengatakan seorang pencuri itu dipotong tangannya. Loh, kenapa kok berbeda, Pak? Yang tadi awalnya itu seorang perempuan yang dipotong tangannya tadi itu karena dia meminjam, akadnya meminjam, namun kemudian dijual. Nah, ini menjadi persoalannya di situ. Kalau mencuri jelas-jelas mencuri dia, kan begitu. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, dan banyak. Nah, masih ada banyak lagi ya terkait dengan bagaimana hadis itu kontradiksi dengan qiyas dan yang seterusnya. Nah, caranya bagaimana? Nah, dalam bukunya Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari ya. Bukunya Qutaibah Ad-Dinawari itu semuanya dan hampir beberapa ulama yang lain juga sepakat ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam menyelesaikan mukhtaliful hadis tadi ya, hadis-hadis yang bertentangan. Yang pertama itu kita melakukan al-jam' wa taufiq. Apabila hadis itu bisa
dikompromikan, maka silahkan dikompromikan. Al-jam' wa taufiq. Jadi hadis ini dikompromikan. Nah, dengan cara apa? Kita bisa mentahsis, kita bisa melihat asbabul wurud, konteksnya bagaimana hadisnya ini. Nah, kalau memang bisa apa jenis dipertemukan di jam'u, ya maka lebih baik semacam itu. Jadi nanti ada titik tengah yang akan dicari, win-win solution dari proses kontradiksi hadis itu sendiri. Terus yang kedua, ada proses tarjih. Jadi kekuatan dari teks itu sendiri. Jadi kualitas teks ini yang paling kuat yang mana? Apakah yang satu atau yang mana? Nah, ini proses tarjih. Nah, proses tarjih. Jadi melihat dari berbagai aspek, jadi tidak hanya persoalan kritik sanad, tetapi juga pada kritik matannya. Jadi kualitas hadisnya ini yang paling kredibel ini yang mana? Nah, ini proses at-tarjih. Teman kalau memang tidak bisa diketemukan sama at-tarjih karena sama-sama kuat, maka ini tidak menggunakan langkah ketiga. Apa itu yang namanya an-nasikh wal mansukh. Jadi di sini seorang penilai harus tahu konteks keberadaan hadis itu bagaimana dan penanggalan datingnya. Hadis A yang bertentangan dengan hadis B ini lebih duluan yang mana? Apakah hadis B dulu atau hadis A dulu? Ketika kita benar-benar mengetahui, maka kita akan tahu proses nasikh mansukh-nya di sini. Proses nasikh mansukh. Proses nasikh mansukh ini ada yang mengatakan sebagai penggantian, ada yang yang mengartikan sebagai penghapusan. Nanti akan ada pembahasan tersendiri terkait dengan nasikh wal mansukh ya. Namun ketika masih tidak bisa menggunakan metode nasikh mansukh ini, menurut Ibnu Qutaibah ini harus ada at-tawaquf. Ya udah, kita diamkan, kita mencoba untuk mencari sumber lain, kita cari legitimasi yang lain. Nah begitu. Namun bagi saya proses at-tawaquf ini apa ya jenengnya, justru menunjukkan kelemahan nalar umat Islam yang mengkaji hadis ini untuk memberikan solusi terhadap problem yang ada. Nah, maka dari itu dengan adanya beberapa metode modern dalam memahami hadis ini barangkali bisa menjadi solusi, bisa menjadi alternatif untuk memberikan solusi terhadap hadis-hadis yang begitu bertentangan. Bisa saja hadis ini nanti didekati secara sosiologisnya, bagaimana hadis ini ada, kemudian berinteraksi dengan masyarakat dan seperti itu, atau menggunakan kesejarahan dari hadis itu sendiri misalkan. Wah, nanti kita akan tahu hadis ini muncul dari ini dan kemudian digunakan untuk ini. Nah, ini berbicara sejarah. Nah, jadi kalau menggunakan at-tawaquf ini menurut saya berarti menunjukkan kelemahan nalar masyarakat Islam yang mengkaji hadis, terutama hadis-hadis yang kontradiktif ini. Nah, di situ. Nah, itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan ilmu mukhtaliful hadis, dan nanti di semester atas nanti ada mata kuliah tersendiri terkait dengan ilmu mukhtaliful hadis ini. Ya. Nanti kalian akan lebih diperdalam dalam mengkaji ilmu mukhtaliful hadis ini di sana nanti. Insyaallah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Tugas seperti biasa diupload dalam Google Classroom ya. Sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.